Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 21 Desember 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa hari sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kunjungan Santa Perawan Maria kepada saudarinya Elisabet dan perjumpaan mereka sungguh mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam hidup mereka, tak terkecuali dalam diri Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan Elisabet. Hal itu tentu tidak terlepas dari kehadiran Kristus dalam diri Santa Perawan Maria. Perjumpaan yang saling meneguhkan, yang saling menguatkan untuk tetap setia dalam karya Allah, untuk ikut serta dalam karya keselamatan yang telah dirancang oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah kunjungan Santa Perawan Maria kepada saudarinya Elisabet dan perjumpaan mereka mengajak kita sekalian untuk merenungkan, merefleksikan tentang perjumpaan yang setiap kita alami dengan sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya dari perjumpaan Santa Perawan Maria dan Elisabet, kita boleh belajar bahwa dalam setiap perjumpaan yang terjadi, kita hendaknya pertama-tama membangun sukacita, kegembiraan, karena iman kita kepada Allah. Allah yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita, dan terus mengikut sertakan kita dalam karya keselamatannya. Tentu dari perjumpaan Santa Perawan Maria dan Elisabet, kita bisa belajar untuk senantiasa mengikut sertakan Tuhan dalam kebersamaan kita, untuk membiarkan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kebersamaan perjumpaan kita.
dari perjumpaan Santa Perawan Maria dan Elizabeth, kita juga bisa belajar untuk membangun sebuah perjumpaan yang dilandasi oleh kegembiraan sejati, bukannya untuk saling menghancurkan ataupun untuk menghancurkan sesama kita melalui gosip ataupun penyebaran hoaks atau cerita yang tidak benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui inspirasi dari perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, kita pun semakin saling meneguhkan satu sama lain, saling membangun sukacita dan kegembiraan yang sejati sebagai anak-anak Allah dalam setiap perjumpaan dan kebersamaan kita, dan menjadikan perjumpaan kebersamaan sebagai sarana kesempatan untuk saling menguatkan, meneguhkan, dan bukannya untuk saling mengkhianati, menghancurkan, bahkan untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar, menyebarkan gosip yang tidak benar kepada atau tentang sesama kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.